Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin mengenai pemikiran tentang komponen-komponen sistem pendidikan Islam. Langsung saja, komponen pendidikan sendiri itu berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan. Pendidikan Islam itu merupakan sebagai suatu sistem atau suatu kegiatan yang di dalamnya itu mengandung aspek-aspek komponen yang antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan dan juga membentuk suatu sistem terpadu. Komponen-komponen di sini itu meliputi dasar dan tujuan, pendidik, anak didik, metode, materi, media, dan lingkungan. Di sini juga akan dikemukakan mengenai pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama itu adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu secara prinsipal diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang paling pertama dan utama itu tentu saja Al-Quran dan juga Sunnah Nabi. Dasar pendidikan selanjutnya itu adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi tersebut. Yang nilai-nilai tersebut itu juga mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kemudorotan. Kemudian warisan pendidikan Islam itu juga merupakan dasar yang penting dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu juga memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai. Pentingnya tujuan tersebut itu tidak mengherankan jika banyak dijumpai beberapa pendapat dari tokoh-tokoh ahli pendidikan yang mengemukakan atau memberikan pendapatnya mengenai tujuan pendidikan Islam. Kemudian di sini ada salah satu pemikiran mengenai tujuan pendidikan Islam, yaitu dikemukakan oleh Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Iqbal ini, tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian Muslim insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil itu menjadi titik tuju yang akan ditempuhnya untuk mengantarkan peserta didik agar mampu menghadapi masa depan yang baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu pendidik dalam perspektif Islam. Secara bahasa, pendidik itu diartikan sebagai orang yang mendidik. Pendidik dalam Islam itu ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam melaksanakan pendidikan Islam, peranan pendidik itu tentunya juga sangatlah penting, karena seorang pendidik itu bertanggung jawab dalam menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam itu sangat menghargai dan juga menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bertugas sebagai pendidik. Pemikiran mengenai konsep pendidik dalam Islam itu seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwa seorang pendidik itu akan berhasil dalam tugasnya apabila memiliki sifat-sifat yang mendukung profesionalismenya. Sifat-sifat tersebut yang pertama itu adalah pendidik hendaknya harus lemah lembut, kemudian menjauhi sifat kasar, dan juga menjauhi hukuman yang merusak fisik maupun psikisnya peserta didik. Yang kedua itu pendidik hendaknya menjadikan dirinya sebagai uswah hasanah atau teladan bagi peserta didiknya. Karena menurut Ibnu Khaldun ini, peserta didik itu akan memperoleh ilmu pengetahuan, kemudian ide, akhlak, dan juga sifat-sifat terpuji itu dari meniru atau melakukan kontak pribadi dengan lingkungannya, khususnya dari pendidik tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah pendidik hendaknya memperhatikan kondisi peserta didik dalam pengajaran, sehingga metode dan juga materinya itu dapat disesuaikan secara proporsional. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu anak didik dalam perspektif Islam.
Secara bahasa, peserta didik atau anak didik itu berarti orang, siswa, atau anak sekolah yang sedang mengikuti proses pendidikan. Pengertian anak didik sendiri dalam perspektif Islam itu merupakan individu yang tanpa memandang umur sedang mengikuti proses pendidikan nilai-nilai ajaran Islam agar seluruh potensi yang dimilikinya itu dapat dipergunakan dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam buku Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam yang berangkat dari pandangan Muhammad Iqbal tentang manusia, dikemukakan bahwa peserta didik dalam pendidikan Islam itu merupakan sosok mukmin sejati yang mengarungi hidupnya menurut tuntutan murni dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mampu berperan sebagai pemandu perubahan masyarakat menuju perbaikan, kemudian memiliki kebebasan dan juga kekreatifan, percaya akan kekuatan dan kemampuannya, dan juga serta dinamis dalam menghadapi kehidupan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Artika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang selanjutnya kita akan bahas yaitu tentang materi pendidikan Islam. Ada beberapa pemikiran tentang pengertian dari materi pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama itu menurut Hamka. Nah, menurut Hamka, materi pendidikan Islam dalam arti luas adalah sistem nilai yang merupakan bentuk abstrak dari tujuan pendidikan, dan secara khususnya dijelaskan oleh Hamka bahwa materi pendidikan yaitu apa yang harus diberikan dan disosialisasikan serta ditransformasikan sehingga menjadi milik peserta didik. Jadi dalam sebuah komponen pendidikan itu terdapat tujuan pendidikan. Nah, untuk merealisasikan tujuan pendidikan, maka perlu adanya seperangkat materi yang diberikan kepada peserta didik untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata peserta didik. Kemudian selanjutnya itu menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini berpendapat bahwa materi pendidikan Islam adalah seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang menjadi dasar dari kemajuan dan kejayaan hidup manusia. Selanjutnya menurut Ibnu Sina, materi pendidikan Islam itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu tentang pendidikan agama. Kemudian yang kedua tentang pendidikan akhlak. Dan yang ketiga ada pendidikan akal. Kemudian yang keempat itu ada pendidikan keterampilan. Dan yang kelima itu ada tentang pendidikan sosial. Selanjutnya Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun itu membagi ilmu pengetahuan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada ilmu yang diturunkan Allah secara langsung melalui wahyu. Nah, itu bisa berupa ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran ini membahas tentang bagaimana pembacaannya dan penafsirannya. Kemudian ilmu hadis ini mempelajari tentang perkataan, perbuatan, serta sikap
dari Rasul. Kemudian ada ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada ilmu yang harus diperoleh melalui penalaran, yaitu meliputi ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu kimia, dan ilmu metafisika. Kemudian pembahasan yang selanjutnya itu tentang metode pendidikan Islam. Nah, metode pendidikan Islam ini menurut Ibnu Sina ada beberapa metode. Metode yang pertama itu adalah metode talqin. Metode talqin ini digunakan biasanya dalam pembelajaran Al-Quran. Tahapannya itu dimulai dengan seorang pendidik itu membacakan Al-Quran, kemudian nantinya peserta didik itu mendengarkan. Setelah didengarkan, peserta didik mengulangi bacaan Al-Quran yang sudah dibacakan terlebih dahulu. Kemudian itu di bacaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian metode yang selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode ini biasanya digunakan untuk mengajar menulis. Jadi seorang guru itu akan mempergunakan metode demonstrasi terlebih dahulu, kemudian seorang guru tersebut mencontohkan misalnya menulis huruf hijaiyah di papan tulis. Nah, setelah itu barulah menyuruh para peserta didik untuk mendengarkan ucapan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya dan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan cara menulisnya. Kemudian metode yang selanjutnya ada metode pembiasaan dan teladan. Nah, metode pembiasaan dan teladan ini menurut Ibnu Sina itu termasuk metode pengajaran yang paling efektif, khususnya dalam pengajaran akhlak. Nah, cara metode pembiasaan dan teladan ini biasanya umum dilakukan disesuaikan dengan perkembangan jiwa dari peserta didik. Kemudian metode yang selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi itu dapat dilakukan dengan cara menyajikan sebuah penalaran di mana peserta didik itu dihadapkan dengan suatu masalah, bisa berupa pertanyaan yang bersifat problematik, sehingga permasalahan tersebut nantinya akan dibahas bersama dan dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian metode selanjutnya metode magang. Metode magang ini biasanya diterapkan menurut Ibnu Sina itu diterapkan dalam ilmu kedokteran. Jadi dalam mempelajari ilmu kedokteran itu dianjurkan agar menggabungkan antara teori dan praktik. Jadi pembagiannya itu sehari kita menerima teori di ruang kelas, mempelajari teori-teori, dan hari berikutnya kita praktik
teori yang sudah dijelaskan di rumah sakit atau di balai kesehatan. Itu kalau contohnya di bidang ilmu kedokteran. Kemudian metode selanjutnya itu ada metode penugasan. Metode penugasan ini cara penyajiannya, bahan pelajaran itu diberikan tugas oleh guru supaya siswanya itu mau melakukan kegiatan belajar. Nah, menurut Ibnu Sina dalam mempelajari bahasa Arab, pengajaran dan penugasan ini dikenal istilah al-ta'lim bi al-marosil, yaitu pengajaran dengan mengirimkan sejumlah naskah atau modul. Yang selanjutnya yakni bab media pembelajaran Islam. Adapun definisinya sebagai berikut. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium secara harfiah, berarti perantara atau pengantar. Menurut Goethe, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Sementara menurut Brick, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Jadi pada umumnya media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Terkait dalam pendidikan Islam, alat atau media pendidikan Islam memiliki arti segala benda atau bentuk yang digunakan untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Alat ini mencakup apa saja yang dapat digunakan, termasuk di dalamnya metode pendidikan Islam. Media pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntun, membimbing anak atau peserta didik dalam masa pertumbuhannya agar kelak menjadi manusia berkepribadian muslim yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itu, alat atau media pendidikan ini harus searah dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh bertentangan dengan koridor agama Islam. Adapun di antara yang termasuk dalam media pendidikan Islam sebagai berikut, yakni yang pertama pendidik, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga sarana prasarana pendidikan, yang keempat perpustakaan, kecakapan atau kompetensi mendidik, metode pendidikan dan pendekatan sistem mengajar yang digunakan. Yang ketujuh manajemen pendidikan yang mengolah pelaksanaan pendidikan tersebut. Yang kedelapan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa. Yang kesembilan evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Yang 10 adapun alat-alat bantu dalam pendidikan dapat berupa pengembangan teknik belajar mengajar, diantaranya sebagai berikut: mengajar dengan menggunakan teknik kuis sehingga terjadi persaingan dalam menjawab pertanyaan, pertanyaan secara lisan di kelas, tugas individu, tugas kelompok, ulangan semester, ulangan kenaikan, dan laporan kerja praktek lapangan. Iya. Yang selanjutnya pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang akan dibahas diantaranya yaitu media berbasis manusia, yang kedua media berbasis cetakan, yang ketiga media berbasis visual, yang keempat media berbasis audiovisual. Adapun yang pertama media berbasis manusia merupakan media yang tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Yang kedua media berbasis cetakan. Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku, teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang, yaitu konsisten, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong. Yang ketiga
dalam pengembangan media pembelajaran, yakni berbasis visual. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, misalnya melalui elaborasi struktur organisasi, dapat memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Yang keempat, media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambah untuk memproduksinya. Salah satunya pekerjaan yang penting yang diperlukan dalam media audiovisual, penulisan naskah dan storyboard yang memerlukan persiapan banyak rancangan dan penelitian. Yang kelima, media berbasis komputer. Dewasa ini komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi, pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Komputer dapat menyajikan informasi dan tahapan pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer, yakni bentuk interaksi media komputer yang dapat diaplikasikan, praktek dan latihan, tutorial, permainan atau game, simulasi, penemuan, atau yang terakhir pemecahan masalah atau problem solving. Yang selanjutnya, bab lingkungan pendidikan Islam. Pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuhan, dan benda mati. Akan tetapi dalam hal ini menurut Haramayulis pada tahun 2008, masyarakat di Suta terbentuknya tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Menurut Hamudah, definisi keluarga dilihat dari secara operasional adalah suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan, apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Pengertian keluarga dalam Islam adalah suatu sistem kehidupan masyarakat yang terkecil yang dibatasi oleh adanya keturunan yang disebut juga ummah akibat oleh adanya kesamaan agama. Yang selanjutnya, bab lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan yang terdiri dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Akan tetapi dalam hal ini menurut Haramayulis, yang paling menentukan adalah lingkungan yang berupa manusia atau masyarakat. Dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada terdapat dalam lingkungan kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan, manusia atau alam yang bergerak, kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan Islam, yakni yang paling utama yang lingkungan keluarga. Dalam proses pendidikan, sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas dan sebelum mendapat bimbingan dari sekolah, seorang anak lebih dahulu memperoleh bimbingan dari keluarganya. Keluarga merupakan suatu sosial terkecil dari kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan unit pertama dalam masyarakat. Sudah terbentuknya awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Yang kedua, lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal juga menjadi bagian terpenting dalam proses pendidikan, tetapi tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Masyarakat yang terdiri dari sekelompok atau beberapa individu yang beragam akan mempengaruhi pendidikan peserta didik yang tinggal di sekitarnya.
Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mendidik generasi muda tersebut. Yang ketiga, lingkungan pendidikan sekolah. Kegiatan pendidikan pada mulanya dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dengan menempatkan ayah ibu sebagai pendidik utama. Dengan semakin dewasanya anak, semakin banyak hal-hal yang banyak dibutuhkan untuk hidup ini. Di dalam masyarakat secara layak dan wajar, keluarga semakin tidak mampu mendidik anak-anak guna mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa depan. Kehidupan bermasyarakat, orang tua memerlukan bantuan dalam mendidik anak-anaknya supaya dapat hidup berdiri sendiri secara layak di tengah-tengah masyarakat tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Sebagai respon dalam memenuhi kebutuhan tersebut, muncullah usaha untuk mendirikan sekolah. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.